Halo, shalom semuanya. Gimana kabarnya? Saya harap kalian tetap sehat, jaga kondisi kesehatan. Ya, pagi ini kita kembali bertemu dalam ibadah online. Walaupun ibadah online, saya harap kalian sungguh-sungguh memuji sungguh-sungguh, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, pagi ini kita mulai aja ibadah pagi ini. Yuk kita doa dulu sebelumnya, ya. Come on. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kami kembali bertemu dalam ibadah walaupun ibadah online. Tuhan, kami tak rindu walaupun ibadah online, kami bisa memuji dengan sungguh-sungguh, kami dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, berikan kami dan ajakan kami untuk sungguh-sungguh pagi ini dalam ibadah ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua juga para lausunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah pagi ini hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelumnya, yuk kita nyanyi pujian dengan judul T-A-A-T, taat. Ya, yuk. Anak-anak, tadi di pujian katakan taat sama Tuhan, taat sama papa mama. Saya percaya jika kita taat sama Tuhan, pasti taat juga sama papa mama. Ya, pagi ini sebelumnya sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Langsung ajak kita berdoa dulu. Ya, yuk kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pagi ini. Kami muji nama-Mu, biarlah setiap pujian kami naikkan pagi ini Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan, berikan kami telinga, dan ajak kami fokus akan firman Tuhan pagi ini. Agar kami dapat berkat dan kami dapat lakukan firman pagi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Sebelumnya, langsung ajak kita nonton cuplikan film dulu ya tentang Nabi Elia. Ya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Waktu sungai itu menjadi kering,
sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? kata Elia kepadanya. Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah, anak-anak, jika kita mempercayai Tuhan kita yang hidup dan taat akan firman-Nya, kita lakukan perkataan Tuhan, kita lihat perkara ajaib, ya,
pada Nabi Elia dan pada perempuan janda ini. Nabi Elia, Tuhan cukupkan makannya. Tuhan perintahkan burung gagak untuk memberi makan. Pagi dan petang dikirimnya roti dan daging setiap harinya. Minumnya di aliran air sungai Kerit. Ya, kita lihat buat perempuan janda ini di daerah Sarfat dengan 3 orang, hanya dengan segenggam tepung dan sedikit minyak, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan di saat mereka percaya dan taat dengan firman Tuhan. Kata Lausif James pernah berkata bahwa kekeringan di tanah Israel pada saat itu selama 3 tahun. Kita lihat pemeliharaan Tuhan buat ketiga orang, hanya dengan segenggam tepung dan minyak sedikit, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan selama 3 tahun ketiga orang ini. Dan saat Tuhan bukan bisa memerintahkan burung gagak, kita lihat pemeliharaan Tuhan. Jika kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan bisa memerintahkan nyawa kita untuk kembali seperti anak perempuan janda ini di saat sakit. Dikatakan di dalam Alkitab hampir tidak bernafas. Ya, di ayat 23 dikatakan nyawanya kembali. Nah, kita lihat di saat anaknya sakit, nyawanya udah pulang ke rumah Bapa. Tuhan perintahkan kembali nyawanya untuk kembali pada anak janda ini. Nah, anak-anak, mari kita belajar, bukan belajar aja, mari kita percaya. Kita mempercayai Tuhan Allah kita yang hidup. Ya, dulu sekarang tetap sama. Mari kita percaya Tuhan yang hidup. Di saat kita percaya dan taat akan firman-Nya, taat akan perintahnya, kita akan melihat sesuatu yang ajaib terhadap diri kita, seperti Nabi Elia dan perempuan janda itu. Ya, amin firman Tuhan pagi ini. Anak-anak, tadi kita telah dengar firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa dulu. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pagi ini. Tuhan, ajar kami seperti Nabi Elia dan perempuan janda Tuhan, yang mempercayai Tuhannya dan taat akan setiap perkataannya Tuhan. Kami tahu perempuan janda dan Nabi Elia mempercayai Tuhannya karena Tuhannya yang hidup. Begitu juga kami Tuhan. Kami percaya seperti Nabi Elia dan perempuan janda itu. Kami mempunyai Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Mujizat-Mu terjadi dulu, sekarang, sampai selamanya, tetap sama Tuhan. Di saat kami percaya, di saat kami taat Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya itu. Terima kasih firman-Mu pagi ini. Ajar kami dapat melakukan setiap firman Tuhan pagi ini, dan kami percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, untuk itu langsung ajak pujian satu lagi. Ya, yuk kita nyanyi pujian. Anak-anak, ayat hafalan pagi ini untuk kelas kecil dulu ya, diambil dari Mazmur 23 ayat 4 ya. Langsung ulangi, Mazmur 23 ayat 4 ya, yang berbunyi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sampai situ, sampai besertaku ya. Masuk ulangi, Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
sebab engkau besertaku. Ya, itu untuk kelas kecil. Untuk kelas tengah dan besar, ya, diambil tetap sama di Mazmur 23 ayat 4, ya. Kelas tengah dan besar full semuanya, ya. Yuk kita baca Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, ini untuk sekali lagi untuk tengah dan besar diambil di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, itu ayat hafalannya, ya. Nah, anak-anak, pagi ini kita dapat aktivitas seperti ini, ya. Ada kepala burung gagak, ada 2 sayap, ada ekor, sama ini kayak bikin kubus, ya, sama ayat hafalan. Oke. Nah, setelah digunting hasilnya gini, ya. Untuk mempermudahkan kalian menempel, kan ini gini, kalian tekuk dulu ininya ke sini, terus ininya ditekuk sini, ya, tekuk ini. Jangan lupa ini kalau lapis dikasih double tip. Kalau kalian terserah mau dilem double tip, oke saja, ya. Ini ekornya tekuk, itu ini kepala gagaknya kita tekuk. Nah, terus kalau ini kayak salib, kita bikin kubus, ya. Untuk mempermudahkan kalian bikin kubusnya, kalian tekuk dulu yang sebelah sini, ya. Nah, tekukin dulu semuanya ininya biar rata. Nah, kalau udah, mulai kita tempel. Kalau lase pakai double tip, ya. Kita tempel seperti ini. Ini tempel sini. Ya, yang ini kita buka, ya, kita tempel, ya, sebelah sini kita buka. Nah, ini buka lagi. Kita tempel, tekuk. Tuh. Nah, jadi ini kalau bisa, ini salah ya. Ini di double tip, sebaiknya nggak usah. Nanti kalian sudah buka tutup gini, nanti ini bisa buka tutup, ya. Nah, ininya ada ayat hafalan, kita tempel ayat hafalannya. Nah, ayat hafalannya tempel. Nah, kubusnya sudah jadi. Ya, nah kita bikin kepala gagaknya, kita taruh di sini, ya. Buka, kita buka. Susah double tipnya. Nah, nempelnya giniin, ya, pegang, terus tempel sini, tempel. Yang rapi. Ya, tempel ini ekornya, tempel, kita buka.
Kita buka. Nah, jadi tempelnya gini ya. Nah, mulai bentuk burung gagak. Sayapnya buka. Awas, ininya jangan terbalik ya. Yang ada alurnya tuh. Ya, sama. Terserah. Ini sini tempel. Kita tempel sayapnya. Nah, satu lagi. Kita buka. Sayapnya nah, jadi burung gagak. Nah, kalian kan ini kebuka, kalian bisa ini diisi permen, diisi apa ya, jadi seperti ini ya, burung gagaknya seperti ini ya. Selamat mencoba. Nah, anak-anak semua, ibadah pagi ini kita telah selesai. Tapi sebelumnya langsung ajak kita doa lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi ini kami telah beribadah, kami telah memuji nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami naikkan pagi ini Tuhan, walaupun secara online kami bisa memuji nama-Mu, kami bisa mengagungkan nama-Mu. Dan kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, ajar kami taat seperti Nabi Elia dan perempuan janda ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami, dan kami tak lakukan firman itu bagi kami Tuhan. Dan Tuhan berkati kami semua Tuhan, berkati anak didik kami Tuhan. Mulai kelas kecil sampai kelas besar, berkati mereka semua. Jaga pagari mereka semua. Tuhan, cukupkan setiap kebutuhannya Tuhan, dalam setiap pelajaran sekolah online-nya. Bantu anak-anakku dapat mengikuti dengan baik. Dan Tuhan berkati orang tua mereka. Dan Tuhan berkati juga semua para lausunya Tuhan. Tuhan jaga juga Tuhan, pagari dengan tenang. Terima kasih.